Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Natamauli Rensya Rahab dari kelompok 1, menjelaskan tentang profitability analisis untuk PT Nippon Indosari Korpindo. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi di sini yang pertama kita ke daftar produk dulu. Jadi di sini ada beberapa daftar produk sayur roti. Nah, di sini juga ada produk-produk terbaru dari roti sari roti. Kemudian di sini ada roti paling laris dari produk sari roti, yaitu roti pandan dan roti gandum. Kemudian di sini juga ada beberapa produk sari roti yang sudah dijelaskan harga-harganya. Nah, di sini juga ada pada bulan Juni itu persediaan sari roti ya. Wilayah persebaran sari roti di Jakarta itu sekitar 55 atau 55%, kemudian di Tangerang itu sekitar 30%, di di Bekasi itu ada 10% dan di Depok itu ada 5%. Kemudian di sini pada bulan Mei, di bulan Mei itu di Jakarta udah paling banyak sekitar 50%, di 25%-nya ada di Tangerang, 15%-nya ada di Depok, kemudian sisanya ada di Bekasi. Di sini ada persediaan roti sari roti per daerah. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan posisi keuangan pada produk roti sari roti. Di tahun 2016, 17, 18 ya, PT Nippon Indosari Korpindo laporan posisi keuangan. Di sini ada aset lancar. Kemudian di total aset lancarnya itu naik turun ya, seperti pada tahun 2016 itu 949.414, kemudian 2.319.937, kemudian pada tahun 2018 itu 1.876 dan 409. Di sini juga ada total aset tidak lancar yang kemudian yang berangka tahun 2016 1.970 dan 0.226, kemudian tahun 2017 itu 2.239.636, kemudian pada tahun 2018 2.517.401. Pada aset tidak lancar ini bisa dilihat mengalami kenaikan terus ya di setiap tahunnya. Jadi total aset di PT Nippon Indosari Korpindo itu sebesar 2.919.640 pada tahun 2016. Pada tahun 2017 itu 4.559.573. Kemudian pada tahun 2018 4.393.810 rupiah. Jadi bisa kita lihat pada tahun 2016 itu ke tahun 2017 itu kenaikannya itu sangat signifikan. Tetapi pada tahun 2018 itu mereka mengalami penurunan. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan lanjutan PT Nippon Indosari Korpindo. Di sini ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek yang memiliki totalnya yaitu 320.501. Kemudian tahun 2017 itu 1.027.176. Kemudian tahun 2018 itu 525.422. Jadi analisisnya itu seperti banyak mengalami ketidakstabilan pada liabilitas jangka pendek. Seperti tahun 2016 itu sangat rendah, kemudian naik menjulang tinggi di tahun 2017, kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2018. Kemudian pada total liabilitas jangka panjang itu seperti tahun 2016 itu 1.400. Oh, sorry, maksud saya
1.156.387. Kemudian pada tahun 2017 itu 712.291. Kemudian pada tahun 2018 itu 951.487. Jadi total liabilitasnya itu mengalami ketidakstabilan lagi ya, seperti pada tahun 2016 itu 1.476.889, kemudian tahun 2017 1.739.467, kemudian tahun 2018 1.476.909. Kemudian yang kedua ada ekuitas. Di sini total ekuitas pada PT Nippon Indosari Korpindo itu yang pertama ada 1.442.751 pada tahun 2016, kemudian 2.820.105 pada tahun 2017, kemudian 2.916.901 pada tahun 2018. Kemudian yang akhir ada total liabilitas dan ekuitas. Pada tahun 2016 itu total semuanya 2.919.640. Kemudian tahun 2017 naik lagi menjadi 4.559.573. Pada tahun 2018 itu mengalami penurunan menjadi 4.393.810. Nah, di sini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Jadi di sini ada laba tahunan berjalan itu sebesar 279.777 dan 135.364, kemudian 127.171. Jadi langsung saja ditotalin semuanya, jadi laba per saham dasar PT Nippon Indosari Korpindo ini tahun 2016 itu 55,31, tahun 2017 itu 27,66, tahun 2018 itu 28,07. Nah, di sini kita akan menganalisis profit dari gross profit margins. Saya akan menjelaskan sedikit. Gross profit margin atau margin laba atas laba penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Jadi di sini berdasarkan hasil dari tabel di atas, perhitungan rasio gross profit margin pada tahun 2016 itu menghasilkan sebesar 50%. Pada tahun 2017 itu menghasilkan nilai rasio 52%. Kemudian pada tahun 2018 menghasilkan peningkatan menjadi 53%. Dengan nilai rasio yang dihasilkan dari perusahaan tersebut, dapat dikatakan perusahaan masih dalam keadaan baik jika dilihat dari standar industri rata-rata gross profit margin yang bernilai 30%. Nah, kemudian profitability analysis yang terakhir itu ada net profit margin. Di sini ada tahun. Saya akan menjelaskan sedikit tentang net profit margin. Net profit margin itu adalah sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan volume penjualan. Kemudian sedikit menjelaskan untuk di tabel, tahun 2016 laba bersihnya 369.416 dan penjualan 2.521.920. Pada tahun 2017 laba bersihnya 186.147, penjualannya 2.491.100. Pada tahun 2018 itu 183.936 untuk laba bersih dan 2.766.545 untuk penjualan. Jadi perhitungan rasio net profit margin dari perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo selama tahun 2016 adalah 14%, yang kemudian pada tahun 2017 itu mengalami penurunan menjadi 7% dan pada tahun 2018 juga mengalami penurunan menjadi 6%. Ini menunjukkan bahwa adanya laba bersih perusahaan yang rendah jika dibandingkan dengan tingkat penjualan perusahaan. Namun perusahaan masuk ke dalam kategori kurang baik karena standar industri untuk rasio ini
adalah sebesar 20%. Nah, jadi itulah sedikit penjelasan saya tentang profitability analysis untuk perusahaan PT Nippon Indosari Corp Indo ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.